Kalau durabilitasnya Honda terkenal tahan lama juga, mesin hybridnya yang irit dan hybridnya yang responsif. Dan Honda ini dia menggunakan sistem hybrid yang seri dan paralel ya, tapi wuling kenapa ya? Untuk masalahnya tuh pasti di kaki-kakinya dulu. Kaki-kakinya udah mulai ada yang bunyi dari karet-karetnya, udah mulai ada yang tas mungkin ya. Kalau kemarin dia ngerasanya tuh udah ada yang bunyi, sama seri ini dia ngasih garansi yang sangat panjang. Bahkan ada yang sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer untuk engine-nya. Ini lumayan anjlok banget ya. Dari 25 kilometer per liter jadi 12 kilometer per liter di dalam kota. Balik lagi di channel Domo Hybrid EV. Di video kali ini kita akan bahas topik yang lagi panas-panas banget. Lebih worth mana beli mobil Jepang kayak Innova Scenic Hybrid, CR-V Hybrid, atau X-Trail Hybrid dibanding beli mobil hybrid dari Cina seperti Chery Tiggo 8, MG VS Hybrid, atau Wuling Almas Hybrid. Kita bakal kupas tuntas dari durabilitasnya, spare partnya, dan harganya. Jadi buat kalian yang masih mending beli mobil yang mana, tonton video ini sampai habis biar kalian tahu nggak salah beli untuk beli mobilnya. Oke, kita ke Jepang dulu. Yang pertama ada Innova Scenic Hybrid. Untuk durabilitasnya Toyota ini sangat terkenal bandel ya. Dia untuk hybridnya dia menggunakan sistem hybrid paralel. Jadi kalau buat bertahun-tahun gitu dia udah teruji juga dari di mobil Prius Hybrid, Camry Hybrid, sampai ke Innova Scenic Hybrid. Kalau Innova Scenic Hybrid ini kalau menurut saya sih ini mobil keluarga karena dia bisa muat orang banyak, kurang lebih 7 atau 8, dan untuk konsumsi bahan bakarnya untuk Innova Scenic itu bisa tembus di 20 km per liter. Nah, tapi balik lagi dengan gaya berkendara dan kondisi jalan di Indonesia sih. Kalau misal kalian punya mobil Innova Scenic, coba komen di kolom komentar bahan bakarnya bisa tembus berapa untuk per liternya. Kalau dari data sih 20 km per liter. Nah, kalau misal kurang dari itu ya balik lagi ke kondisi jalan, atau kalau misal kalian udah pelan-pelan tapi masih dapat 18 atau 15 ya berarti emang di Indonesia dapatnya segitu. Coba komen di bawah. Nah, untuk spare partnya jaringan Toyota Auto 2000 itu dia sangat luas. Kalau kalian mau cari part untuk engine-nya aja, itu dari Sabang sampai Merauke itu udah banyak yang jual ya. Jadi kalau untuk spare part mobil Toyota itu kayaknya sih nggak perlu khawatir ya. Kalau misal ada masalah di hybrid, ya untuk sekarang sih ada beberapa yang udah dijual di Indonesia, ada beberapa yang harus inden. Tapi saya yakin 5 tahun ke depan sih udah pasti untuk spare part hybrid pasti akan banyak yang jual. Nah, untuk harganya mulai dari sekitar 470 jutaan itu dari tipe yang terendah. Kalau untuk tipe yang tertinggi itu di 630 jutaan. Tapi kalau mobil Toyota itu resale value-nya atau harga jual laginya itu pasti masih tinggi. Karena brand Jepang itu dia harga jual mobilnya nggak langsung ngedrop parah kayak itulah. Jadi kalau kalian udah bosen pakai Innova Scenic 3-5 tahun lah pakai Innova Scenic, bosen kalian jual lagi, paling turunnya nggak terlalu jauh. Anggap aja kalian beli 500 juta pasti masih di 400 atau 350-an, masih lumayan lah untuk harganya. Oke, next yang kedua Honda CR-V HEV atau CR-V Hybrid. Kalau durabilitasnya Honda terkenal tahan lama juga, mesin hybridnya yang irit dan hybridnya yang responsif. Dan Honda ini dia menggunakan sistem hybrid yang seri dan paralel ya, tapi dia akan otomatis pindah bergantung sama kondisi jalannya. Tapi sistem ini dia mirip-mirip sama Toyota. Tapi kalau di Honda itu dia punya ciri khas sendiri, namanya dia sistemnya IMMD, Intelligent Multi Mode Drive. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya untuk CR-V Hybrid ini dia bisa tembus di 20 km per liter, tapi balik lagi dengan gaya berkendaranya. Kalau setahu saya sih kemarin ada yang uji coba dia di dalam kota itu bisa tembus 23 km per liter. Kalau kalian, ini kan mobilnya udah lama nih, kalian kalau misal pengguna untuk CR-V Hybrid, coba komen di kolom komentar
1 liternya bisa berapa puluh kilometer. Nah, untuk spare partnya jaringan bengkelnya ini luas, tapi nggak seluas untuk Toyota. Tapi kalau misal kalian mau cari partnya, karena rata-rata di kota udah pada jualan semua. Jadi untuk spare part Honda, Toyota nggak usah bingung. Kalau partnya lumayan mahal, tapi masih bisa dicari di mana-mana. Nah, untuk harganya mobil CR-V hybrid itu kisaran di 800 jutaan. Nah, lumayan mahal juga ya. Tapi sepadan lah sama kenyamanan sama build quality-nya. Next di Nissan X-Trail e-Power atau Nissan Hybrid. Mobil ini tuh dia baru masuk ke Gias 2025 atau Gias tahun ini. Sistem hybridnya itu dia unik. Engine-nya cuma jadi generator aja. Jadi engine cuma buat generator buat ngisi si baterainya. Nah, kalau baterainya dia full supply untuk motor listriknya. Jadi engine ini nggak ada hubungan langsung sama motor listriknya. Nah, baru terbukti di Jepang, ke Indonesia baru masuk. Kalau klaim konsumsi di Jepang itu kurang lebih di 19 km per liter. Tapi kalau di Jepang 19 km per liter, kalau di Indonesia ini belum ada yang buktiin karena mobil ini masih baru-baru masuk ke Indonesia. Dulu ada X-Trail Hybrid itu di tahun 2015. Nah, itu udah masuk, cuman ada beberapa unit aja, belum banyak di Indonesia. Tapi udah ada 4 mobil yang masuk ke Domo Hybrid. Ya, masalahnya sih nggak jauh dari baterai ya. Kalau misal baterai udah rusak, untuk X-Trail Hybrid itu dia akan gagal starter. Untuk spare partnya dealer Nissan lebih sedikit daripada dealer Toyota sama Honda ya. Jadi kalau kalian pengen beli Nissan X-Trail e-Power, kalian lihat dulu di daerah kalian apa di kota kalian itu udah ada service centernya apa belum. Kalau nggak ada ya kalian akan lebih effort ngabisin waktu seharian untuk servis ke dealernya. Kalau misal dari rumah kalian ke dealernya itu terlalu jauh. Nah, kalau untuk harganya mobil Nissan X-Trail Hybrid itu di sekitaran 790 jutaan. Ini lumayan tinggi juga, tapi kita nggak tahu resale value-nya kalau misal kita udah pakai, udah bosen kita jual lagi bakal turun gratis atau enggak untuk harga jualnya. Oke, itu adalah 3 mobil Jepang. Nah, kita beralih ke mobil Cina atau Mochin. Nah, yang pertama ada Wuling Almas Hybrid. Wuling Almas Hybrid ini dia sudah punya pabrik di Cikarang ya, keren. After sales-nya makin rapi dan teknologinya dia menggunakan hybrid paralel. Ini lebih simple dan efisien. Klaim konsumsi bahan bakar untuk Wuling Almas Hybrid ini di 15 km per liter. Lumayan boros dari hybrid karena kalau menurut saya orang beli hybrid itu udah pasti dia nyarinya yang lebih irit, tenaga udah pasti enak karena dia kadang ada yang kalau sistemnya paralel kayak Wuling Almas Hybrid ini dia ada engine yang buat suplai motor listriknya dan baterai untuk suplai motor listriknya, jadi tenaganya lebih enak. Tapi konsumsi bahan bakarnya di 15 km per liter. Nah, ini kalau dari resminya ya, coba kalian yang pemakai Wuling Almas Hybrid tulis di kolom komentar dia bisa tempuh jarak berapa untuk 1 liternya. Dan kemarin saya juga dapet Wuling Almas Hybrid, waktu saya scan itu dia bisa lihat baterai health-nya dia tinggal berapa persen. Nah, kebetulan yang kemarin saya scan orangnya itu pemakai dari baru ya. Dia beli sampai sekarang itu baru turun cuman gak sampai 5%. Jadi dari 100% ada di 97 apa 96 gitu. 96%. Jadi masih oke banget itu. Tapi masalah yang dikeluhin kalau Wuling itu baru kilometer masih rendah ya, masih 40 ribuan itu. Kalau untuk engine sama hybridnya tuh gak ada masalah. Wuling kenapa ya? Untuk masalahnya tuh pasti di kaki-kakinya dulu. Kaki-kakinya udah mulai ada yang bunyi dari karet-karetnya, udah mulai ada yang tas mungkin ya. Kalau kemarin dia ngerasanya tuh udah ada yang bunyi, sama mobilnya makin lama makin terasa limbungnya. Nah, kalau misal udah kayak gitu, mungkin limbungnya itu waktu kemarin tak cobain kayaknya lebih parah dari Innova atau Fortuner. Nah, untuk spare partnya ketersediaannya makin baik karena kan produksinya udah lokal produksi, jadi mungkin udah beberapa kalau misal harus nunggu nggak terlalu lama. Tapi untuk yang jual spare part Wuling ini dia nggak sebanyak mobil Jepang, jadi masih oke lah, nggak ada masalah. Kalau misal masih masalahnya di kaki-kaki, kalau engine sama hybrid sih aman-aman aja. Untuk harga Wuling Almas Hybrid ini kurang lebih di 470 jutaan. Ini harga baru, dan kalau dari segi harga itu lawannya langsung sama Innova Scenic karena harganya masih di 400 jutaan. Jadi ini mirip-mirip harganya sama Innova Scenic Hybrid. Next yang kedua Chery
Tiggo 8 CHS. Nah, untuk durabilitasnya, wow, keren. Cherry ini dia ngasih garansi yang sangat panjang. Bahkan ada yang sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer untuk engine-nya. Wow, lumayan panjang juga. Kalian pakai mobil sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer ya mau kemana? Mau keliling dunia dulu kali ya. Next, untuk konsumsi bahan bakarnya, kalau dari mesin bensinnya itu 19 km per liter. Tapi kalau misal kalian cas full atau pakai mode EV listrik murni itu bisa sampai tembus di 90 km. Wow, karena ini mobil dia kan udah PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Jadi mobil ini tuh ada engine yang jadi generator, sama kita bisa ngecas atau kita bisa isi daya dari portable charger dari luar. Nah, bedanya itu. Jadi kalau misal kalian pengen perjalanan jauh, nah malam kalian cas dulu dari luar. Nah, kalau misal baterainya bisa penuh di 100%, itu jarak tempuhnya kurang lebih di 90 km. Nah, kalau misal baterainya udah habis, kalian ambil aja berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Sampai di Semarang lah, kalau baterainya udah habis. Nah, kalian nggak perlu khawatir karena masih ada mesin atau masih ada engine yang bisa ngecas sih baterainya. Jadi, kalian tinggal isi bahan bakar aja, bensin, udah pasti kalian bisa lanjut ke Surabaya. Bagus banget untuk mobil Cherry Tiggo 8 CSH ini ya. Untuk spare partnya jaringan bengkel masih terbatas, masih kebanyakan di kota-kota besar aja. Jadi kalau misal kalian rumahnya masih rada ke pelosok, anggap aja rumah kalian ada di Jawa Timur, ada di Jombang, bengkelnya cuma ada di Surabaya. Nah, kalian jarak tempuhnya juga lumayan jauh, hampir 80 km ya. Jadi butuh effort yang lebih untuk servis ke bengkel resminya. Jadi mungkin perlu dipikirkan lagi ya kalau misal beli. Kalau misal kalian emang bener-bener suka, ya udah nggak usah banyak pikir, langsung beli aja. Untuk harganya di sekitar 600 jutaan. Ini lumayan sih, nggak terlalu mahal juga. Tapi fiturnya melimpah dan kalian bisa pakai murni EV atau murni listrik untuk penggeraknya. Jadi kalau kalian bingung mau beli mobil EV atau beli mobil yang hybrid, nah kalian kayaknya bisa ambil mobil Cina ini yang Cherry Tiggo 8 CSH, karena kalau misal kalian cas dari luar, kalian bisa pakai full mode EV itu di kurang lebih 90 km. Bagus. Next, di yang ketiga untuk MG VS Hybrid. Nah, mobil ini, brand MG ini dipegang oleh SAIC Motor, salah satu produsen otomotif terbesar asal Tiongkok. Dan sistem hybridnya sederhana, mirip-mirip sama Toyota, tapi mobil ini masih baru-baru masuk ke Indonesia ya. Jadi durabilitas jangka panjangnya ini masih belum terbukti untuk sistem hybridnya. Klaim konsumsi bahan bakar untuk resminya itu di 25 km per liter. Tapi ada yang uji jalan, waktu saya baca-baca ada yang uji jalan di dalam kota itu bisa tembus cuma 12 km per liter. Nah, kalau saya salah, boleh komen di kolom komentar ini, kalian tembus di berapa untuk 1 liternya. Karena kalau menurut saya ini lumayan anjlok banget ya. Dari 25 km per liter jadi 12 km per liter di dalam kota. Nah, kalau di Cina nggak tahu nih macetnya seberapa parah, jalannya kan setahu saya kalau di Cina oke lah daripada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia lumayan macet parah, jalannya ada yang berlubang juga. Nah, kalau di Indonesia cuma tembus di 12 km per liter dari 25 ke 12. Set, lumayan jauh banget perbandingannya. Coba kalian komen di kolom komentar, kalian tembus berapa untuk mobil MG VS HEV. Untuk spare partnya dealer masih sedikit, tapi ada garansi 8 tahun. Nah, kalau ngomong masalah garansi, sebenarnya mobil hybrid itu rata-rata garansi di 8 sampai 10 tahun ke atas. Tapi jarang yang ngasih lebih dari 8 tahun. Rata-rata 5 sampai 8 tahun. Nah, kalau garansi untuk mobil MG VS hybrid ini cuma di 8 tahun ya, kalau menurut saya sih standar nggak ada masalah. Kalau misal selagi kalian pakainya bener, nggak kena banjir, biasanya sih baterainya lebih awet, bisa lebih lama ya. Kalau misal garansinya 8 tahun, kalian bisa pakai biasanya 10 atau 11 tahun, itu masih oke sih. Tapi dealernya masih sedikit, jadi kalau kalian jauh dari dealernya, gue sih nggak terlalu nyaranin untuk belinya. Tapi kalau misal kalian emang bener-bener pecinta MG,
kalian boleh beli ini karena untuk harganya ini yang paling murah di kelasnya ya. AMG ini harganya paling murah dari yang mobil-mobil yang saya sebutin tadi. Untuk harganya itu harga barunya di 440 jutaan. Cocok buat kalian yang pengen nyobain mobil hybrid tapi masih minimal budgetnya. Jadi budgetnya masih sedikit, kalian bisa ambil mobil AMG hybrid ini. Kalau saya disuruh milih mobil apa ya? Oke, jadi kalau saya disuruh milih sih, saya akan pasti pilih mobil dari Jepang. Karena kalau dari Jepang itu udah pasti harga jual balik lagi, terus spare partnya juga banyak. Saya pilih mobil CR-V RS Hybrid. Keren aja sih, kalau menurut saya itu mobil impian saya. Kalau di Cina juga Mochin, saya juga seneng banget sama mobil Chery Tiggo 8 CS. Karena ya kalau misal kita mau nganterin anak sekolah yang jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah cuman kurang lebih 10 km ya, bisa pakai mode EV-nya. Kita cas penuh baterainya. Kalau kita cas baterainya sampai penuh di 100%, kita bisa tempuh jarak 90 km. Jadi kalau misal kita cuman bolak-balik 10 km masih aman sih. Kita pakai mobil listrik full. Nah, kalau Mochin saya pilih Chery Tiggo 8 CS Jepang, saya ambil CR-V Hybrid. Nah, tapi kalau kalian mau main aman jangka panjang, terus spare partnya gampang dicari, yang udah pasti kalian beli Toyota Innova Zenix Hybrid. Tapi kalau kalian mau teknologi yang terbaru, kenyamanan juga udah premium, kalian bisa ambil CR-V Hybrid atau Nissan X-Trail Hybrid. Kalau kalian mau cari value for money, fitur banyak dan berani coba brand baru, kalian ambil Mochin, mobil Cina seperti Chery Tiggo 8 CHS yang sudah terbukti. Kemarin ada yang dari YouTuber dari Indonesia di Tiongkok itu mobilnya sampai uji tabrak, dan kalau menurut saya 95% masih aman kerangkanya. Itu bagus banget untuk Chery Tiggo 8. Nah, kalau kalian pengen yang lain, kalian bisa ambil MG VS Hybrid yang harganya lebih murah dari hybrid yang saya sebutin, sama Wuling Almas Hybrid. Kalau misal kalian pengen mobil keluarga yang gede, enak, kalian bisa ambil Mochin, mobil Cina dulu. Jadi sebenarnya ini tuh balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Kalau kalian ingin tenang di 10 tahun ke depan, kalian bisa ambil mobil Jepang karena dia lebih unggul. Tapi kalau kalian ingin yang budgetnya terbatas tapi fiturnya melimpah, Cina juga lebih serius untuk buat mobilnya. Jadi kalian pilih yang mana, mending beli yang mana, tulis di kolom komentar. Nah, kalau kalian punya pertanyaan mending langsung aja tulis di kolom komentar, nanti biar kita bisa jawab satu persatu dan komen kalian bisa tayang di sini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk berita otomotif lainnya.